Ada yang mengolok-olok TNI katanya bukannya ngurusin OPM malah ngurusin Bahar. Mari kita ulas mana lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua. Sedangkan Islam radikal bertujuan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa. OPM membunuh anggota TNI di Papua, Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang, melahirkan bibit-bibit teroris. Dari dua poin ini saja jelas kelompok Islam radikal jauh lebih berbahaya daripada OPM. Karena OPM hanya mengancam satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal mengancam keutuhan NKRI. Jadi yang dilakukan oleh Jenderal Dudung dan Danrem Brigjen Ahmad Fauzi sudah tepat. Karena Islam radikal adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada OPM. Tumpas habis Jenderal, yang nyinyirin kalian sudah pasti Islam radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya sobat, kembali lagi bersama channel obrolan wong deso. Seperti yang sobat lihat tadi di awal intro video, ada sebuah pernyataan atau statement Abu Janda soal mengkomparasikan antara OPM dan Islam radikal. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bang Abu Janda adalah, apa sih korelasinya antara OPM dan Islam radikal? Bagi saya, Bang Abu Janda ini terlalu dini memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan pemahaman yang keliru terhadap masyarakat Indonesia dalam menghubungkan istilah terminologi OPM dan Islam radikal. Oke lah, OPM itu kita paham, yakni ingin mendirikan sebuah negara sendiri, separatis, independen, keluar dari teritorial Indonesia. Hal ini pun bisa terjadi pada negara manapun, bukan hanya terjadi di Indonesia, karena banyak hal faktor yang mempengaruhinya. Oke, sedangkan Islam radikal ini sebuah istilah yang ditujukan kepada orang-orang Islam yang berhaluan keras, dalam artian ingin membangun negara Islam di Indonesia. Saya katakan kepada Bang Abu Janda, nggak mungkin ini terjadi, Bang. Tidak mungkin. Sebab sudah jelas 1500 tahun yang lalu Allah sendiri berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indahu atqakum. Allah ciptakan manusia, ya. Ciptakan manusia, kemudian ciptakan suku, ras, dan golongan, kabilah-kabilah. Karena perbedaan bagi Allah dan bagi umat manusia itu sangat menjadi hal rahmat bagi kita semuanya. Jadi nggak mungkin kalau kita memaksakan kehendak kita terhadap karakter kehendak orang lain, tidak mungkin itu terjadi. Solusinya apa? Ya harus kita saling menghormati, menghargai, ya. Merangkul, jangan memukul. Nah, kembali kepada kasus Habib Bahar. Sebetulnya ini kan berawal dari ceramah Habib Bahar bin Smith, ya, terhadap Bapak Jenderal Dudung, ya, Kasat TNI Angkatan Darat, yang mengomentari tentang pernyataan Jenderal Dudung, Tuhan bukan orang Arab, ya. Seperti ini videonya. Di situ kan saya bilang, awas, itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya nggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang, awas, hati-hati. Dalam ceramah saya, jangan sampai karena perkataan kau jatuh ke dalam kemurtadan. Sekarang begini, Bang Karni, dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Iya kan? Ada yang membela, bener dong pernyataannya. Karena Tuhan itu emang bukan orang. Ya itu masuk akal juga, masuk akal. Namanya orang itu, Bang Karni. Jadi ada dua. Tuhan dan Arabnya. Dia menyamakan Allah dengan Tuhan dan menyamakan atau mensifatkan Allah dengan Arab. Berarti Allah itu punya etnis. Allah itu berarti punya etnis, punya bangsa. Apa itu? Arab. Satu. Terus tadi orang. Berarti Allah itu sama dengan orang. Orang itu apa sih? Yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan.
tamassa bi'alatil yad, masya bi'alatil rijlain, dzaka bi'alatil galab. Namanya orang itu melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu orang. Orang. Nah, kalau Dudung mengatakan Tuhan itu bukan orang, selesai. Dia nggak salah. Kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang. Tapi dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Nah, di situ. Jadi banyak orang ini nggak tahu otaknya pada bagaimana nih yang bela pernyataan seperti itu. Minum dulu Bang Karim. Kehabisan pertanyaan deh. Baik, Bib. Jadi sudah ya clear lah bagi saya apa yang terjadi, apa yang Habib ucapkan dan apa yang diadukan oleh orang terhadap aparat kepolisian. Duduk persoalannya malam ini bagi saya udah lebih clear. Selama ini kan berita aja simpasio, baca Nah, jadi sudah jelas jawaban Habib Bahar di depan Bapak Karni Ilyas di TV One ini memberikan pengertian atau definisi yang jelas ya tentang Tuhan itu bukan orang Arab. Ya. Menyitir kembali pernyataan Jenderal Dudung. Habib Bahar di sini hanya memetakan sebuah masalah expert atau kepakaran atau keahlian ya. Agar Jenderal Dudung jangan berbicara tentang isu-isu sensitif tentang Tuhan bukan orang Arab, karena ini bukan ranah atau wilayah beliau, bukan kepakaran beliau, karena kepakaran beliau adalah di pertahanan, di TNI Angkatan Darat ya. Jadi sudah jelas kemana navigasi arah dari Habib Bahar untuk memberikan penjelasan kepada Jenderal Dudung ini sobat ya. Jadi bukan masalah OPM dikomparasikan dengan Islam radikal. Saya pun gak habis pikir, gimana saya harus mencari titik ekuivalen pernyataan Abu Jandani yang sedikit membingungkan bagi saya. Nah, yang saya tegaskan di sini ya, Bang Abu Janda, ada sebuah pernyataan yang nyinyir terhadap kalian, wahai para jenderal, adalah orang-orang Islam radikal. Ini seolah-olah pernyataannya menggeneralisir, memukul rata, menyamaratakan bahwa orang Islam di Indonesia ini semua adalah radikal. Anda dalam statement tersebut harusnya memberikan sebuah penjelasan yang detail. Siapakah yang Anda maksud di sini? Saya pribadi menanggapi cara dakwah Habib Bahar bin Smith juga terlalu provokatif. Bagi saya kurang tepat. Agitatif boleh, tapi jangan provokatif. Hal ini sangat berbahaya, bisa menggiring opini jamaah, bisa menggiring opini terhadap orang-orang awam yang tidak tahu. Memang sangat berbahaya. Ceramah-ceramah model begini sangat berbahaya, dan saya tidak sehaluan Bang Abu Janda dengan ceramah model Habib Bahar bin Smith. Oke lah, semua para pendakwah di Indonesia ini, para ulama, para habaib, para kiai, mempunyai cara masing-masing tentang dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pelajaran baik, mau'izatul hasanah. Kita hormati, kita respect. Jadi kalau kita menggunakan metode dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yakni al-alaqah ma'aghairil muslimin, merangkul semua dari pihak luar Islam, maka akan terjadi keharmonisan kehidupan dalam beragama di Indonesia ini. Saya yakin ini. Apalagi kalau kita menyitir Al-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sudah jelas di sini instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah, berdakwalah kepada para jamaah, kepada para umat dengan jalan penuh hikmah dan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Ya. Jika kita berdakwah pun disarankan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan baik. Berdebatlah dengan santun dan berdebatlah dengan elegan.
Jadi ini yang mungkin yang diharapkan oleh Abu Janda, ya. Tapi kita juga nggak bisa memaksa, Bang, karena setiap para pendakwah ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam berdakwah. Kita harus respect terhadap cara pendakwah yang berbeda-beda. Kita harus hormati, meskipun itu beresiko sangat tinggi. Indonesia, ya, kita berharap kepada 3 elemen: tokoh agama, ulama, para baik, para kiai, kemudian tokoh masyarakat dan juga pemimpin negara di Indonesia ini. Hendaklah mari kita merangkul, bersatu padu, membangun keharmonisan rumah tangga Republik Indonesia ini. Nah. Oke sobat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.